Halo, selamat pagi, salam sehat selalu. Hari ini kita akan membahas terkait dengan teknologi lokasi. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Pertama, sejarah teknologi lokasi. Kedua, Global Navigation Satellite System atau GNSS. Dan yang terakhir adalah Positioning Method based on Cellular Network. Oke, berikut sejarah dan perkembangan teknologi lokasi. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi ada perkembangan terkait dengan smoke signal atau tanda asap. Banyak dari Indian, Amerika hingga Cina kuno, sinyal asap digunakan tidak hanya untuk menemukan lokasi rumah, tetapi juga untuk mengkomunikasikan pesan. Kemudian ada celestial navigation atau navigasi bintang. Sejak awal 3200 sebelum Masehi, navigator menggunakan matematika untuk menentukan koordinat dengan mengukur sudut matahari atau bintang. Kemudian ada homing pigeons atau merpati pos. Dari 1000 tahun sebelum Masehi, beberapa jenis merpati karang dibiarkan untuk dapat menemukan rumah mereka dari jarak yang sangat jauh. Ini digunakan untuk layanan kurir dan navigasi itu sendiri selama ribuan tahun. The Magnetic Compass atau kompas magnetik. Antara 1100 sampai dengan 1200 Masehi, magnet digunakan untuk menunjukkan ke kutub bumi. Penemuan ini memungkinkan dilakukan navigasi hingga menentukan arah, garis lintang, dan bahkan kita bisa mendapatkan garis bujur. Kemudian ada perkembangan radio triangulation atau triangulasi radio. Awal 1900-an dengan mengukur kekuatan sinyal radio, kapal, dan pesawat, militer pasukan darat mulai dapat memperkirakan koordinat mereka dari jarak yang sangat jauh. Satelit GPS mulai tahun 1960-an sekitar 30 satelit mengorbit bumi dan digunakan untuk melakukan pelacakan posisi penerima. Satelit terdekat mengirim pesan dengan stempel waktu dan penerima menghitung jarak setiap satelit berdasarkan kecepatan pesan masuk dibandingkan dengan waktu pengiriman. Kemudian perkembangan otomotif GPS navigation. Di tahun 1090-an, navigasi GPS otomotif awalnya tanpa peta dan lambat, tapi sekarang menjadi bahan pokok untuk kita mengemudi yang kita gunakan sehari-hari. Biasanya menyertakan peta arah belokan demi belokan. GPS enable smartphone. Di tahun 2000-an, telepon seluler mulai menanamkan GPS. Hal ini membawa perubahan paling penting ke industri, memungkinkan sejumlah aplikasi pihak ketiga untuk mulai mengembangkan program untuk memanfaatkan perangkat keras pemomisian satelit bawaan. Aplikasi game dan jejaring sosial berbasis lokasi sekarang ini sudah bisa kita nikmati dengan teknologi yang sudah ada di tangan jutaan konsumen. Pokok bahasan selanjutnya adalah Global Navigation Satellite System (GNSS). Penerima sistem satelit navigasi global atau GNSS menggunakan sistem GPS, GLONASS, Galileo atau Bidui atau banyak satelit navigasi yang lain yang bisa digunakan dalam banyak aplikasi. Sistem pertama dikembangkan pada abad ke-20 terutama untuk membantu navigasi personel militer. Kemudian berkembang ke banyak aplikasi. Cellular Network Base, pokok bahasan selanjutnya.
Jaringan seluler merupakan jaringan komunikasi yang tautan terakhirnya adalah nirkabel. Jaringan didistribusikan di atas area yang disebut sel. Masing-masing dilayani oleh setidaknya satu transceiver lokasi tetap. Normalnya 3 lokasi sel atau stasiun transceiver BTS. Ya. Oke, kita lihat bagaimana akurasi dari setiap teknologi lokasi di atas. Mari kita diskusikan di kelas.